Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Taubat kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Hai hamba-hambaku, batas terhadap diri mereka tersendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Az-Zumar ayat 53. Benar, wahai para hamba Allah yang mulia, sesungguhnya orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tapi yang apabila melakukan dosa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu meminta ampun terhadap dosanya dan berhenti dari kesalahannya. Sesungguhnya apabila Anda berhenti melakukan dosa, menyesal telah melakukannya, berniat tidak akan mengulanginya dan mengabdikan semua hak pada pemiliknya, jika ada hak lagi bagi mereka, maka engkau benar-benar telah menyempurnakan syarat-syarat bertaubat. Tinggilah bagimu mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak melakukan kebaikan dan amal soleh, karena amal-amal kebaikan dapat menghapus kesalahan. Banyak persoalan yang kadang terlintas di benak sebagian orang dan mereka bertanya-tanya, saya ingin bertobat tapi dosa saya sangat banyak sekali. Saya sudah melakukan ini, itu, dan banyak lagi. Apakah Allah akan mengampuni dosa yang telah saya lakukan pada tahun-tahun yang panjang tersebut? Saya katakan kepadamu, hai saudaraku, sesungguhnya ini bukan persoalan saja, tapi banyak sekali orang yang ingin bertobat bertanya tentang hal ini. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa taubat dapat menutup dosa-dosa sebelumnya. Diriwayatkan dalam hadis qudsi yang berbunyi, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa dan mengharapkan kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang akan padamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya. Wahai anak Adam, jikalau dosamu mencapai puncak langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan tidak ada yang peduli terhadap dosamu. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, sebesar alam semesta, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertobat dari kesalahan tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Tobat yang diterima Allah adalah tobat nasuha, yaitu bertobat memohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dibuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apabila dosa berkaitan dengan hak-hak manusia, harus meminta maaf kepada manusia yang telah kita sakiti. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah penyelesaian itu tobat? Sabda Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Amr bin Ash pernah berkata, tobat nasuha adalah bila kamu membenci perbuatan dosa, bagaimana kamu bisa mencintainya? Semoga kita semua segera bertobat atas dosa yang telah kita berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dia kultum singkat tentang tobat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, Raffi 8A, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan dilindungi dan dijauhkan dari perkara maksiat dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.